Shalom. Kita berjumpa lagi dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi khusus Rabu Abuh 2 Maret 2022. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan di Rabu Abuh ini, saudara-saudara, kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema puasa yang dikehendaki Allah. Puasa nakalo penanna puang matua. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan ini mungkin kita pernah mengalami seperti yang saya alami. Ada orang yang bertanya, mengapa orang Kristen pada umumnya tidak berpuasa? Jawaban saya, bisa saja berpuasa. Orang Kristen bisa melakukan puasa. Namun perlu jelas untuk apa seseorang atau kita melakukan puasa. Dalam pembacaan kita saat ini, Allah melalui Yesaya mengkritik praktek berpuasa yang dilakukan oleh orang Israel. Mengapa? Karena puasa yang mereka lakukan itu sekedar sebuah formalitas, sebuah kebiasaan saja. Bahkan kasar kalau mau dikatakan, sebuah upaya mencari muka di hadapan Tuhan. Karena tidak disertai dengan perilaku yang benar. Atau sama dengan apa yang diungkapkan Yesus dalam Injil Matius pembacaan kita. Bahwa banyak orang melakukan puasa hanya supaya dilihat orang, dipuji-puji orang. Dan Yesus menyebut mereka itu sebagai orang-orang yang munafik. Jadi saudara-saudara, Alkitab begitu banyak mencatat tentang hal berpuasa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dan juga sekali lagi dapat saja kita lakukan dalam kehidupan ini. Namun pertanyaan pentingnya ialah untuk apa kita berpuasa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita berbicara tentang puasa yang dikehendaki Allah. Puasa yang dikehendaki Allah ialah puasa atau perilaku yang lahir dari hati. Dari sebuah kesadaran diri bahwa kita ini tidak pantas. Kita ini manusia yang berdosa. Sikap kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang raja besar seperti Daud. Yang insaf sadar akan dosanya, kesalahannya, kecemaran hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa ketika seseorang itu berpuasa dan supaya puasa itu dikehendaki oleh Allah, maka mesti punya niat yang benar, punya niat yang tulus, bahwa puasa itu ia lakukan dalam keterhubungannya dengan Allah dan nyata dalam praktek kehidupan, bahwa lewat berpuasa ia mau mengimplementasikan kepedulian, kepekaan kepada orang lain yang sedang menderita, kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Seperti yang diungkapkan dalam Yesaya pembacaan kita, ialah supaya kita membuka belenggu-belenggu yang menjerat sesama kita. Bukan saling menghakimi, bukan saling memukul, dan seterusnya. Puasa dalam relasi dengan Allah Bapa. Sebuah keputusan pribadi yang hanya kita dan Allah Bapa saja yang tahu. Tidak perlu diproklamasikan kepada orang lain, wah saya ini sedang berpuasa. Supaya kita dipuji-puji orang dalam kehidupan ini. Yesus mau mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, bahwa puasa ialah sikap hati yang kemudian dinyatakan dalam perilaku yang benar. Sikap kerendahan hati di hadapan Allah, mengakui kelemahan, keterbatasan, dan melahirkan pertobatan yang kemudian membuat kita mau berempati kepada orang lain. Lebih jauh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa lewat berpuasa itu kita membangun kesadaran kita akan kasih karunia Allah yang besar.
untuk semakin meneguhkan kita dalam menunaikan tugas, peran, dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang sanggup mengampuni, Allah yang sanggup menolong, Allah yang senantiasa merespon, Allah yang menyelidiki hati dan pikiran setiap orang. Ia tahu mana ibadah, mana puasa yang benar, yang lahir dari hati, mana puasa yang penuh kemunafikan, kepalsuan, dan itu tentu tidak berkenan di hadapannya. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajar kepada kita. Ketika kita beribadah, ketika kita menunaikan pelayanan kita, ataupun ketika kita berinisiatif untuk melakukan puasa, lakukanlah itu dalam sebuah keinsafan akan keterbatasan kita, kelemahan, dan keberdosaan kita. Dalam sebuah kesadaran bahwa hanya oleh kasih karunia Allah kita dimungkinkan, dimampukan untuk menikmati kebaikannya, pengampunannya, dan kemampuan dalam menunaikan tugas, peran, dan tanggung jawab kita. Janganlah setiap bentuk ibadah kita, perayaan iman kita, atau puasa kita hanya untuk mencari-cari muka, supaya kita dipuji-puji orang. Tapi sebagaimana pengajaran Yesus hari ini, kita diajar untuk senantiasa melakukan semuanya itu dalam kerendahan hati, dalam percaya yang sungguh kepada Bapa yang melihat, menembus pikiran hati, dan melihat segala langkah hidup kita. Dan kita pun melakukan penyataan kasih, empati kita kepada sesama kita yang mengalami pergumulan, beban kehidupan. Karena itulah sesungguhnya ibadah yang berkenan, puasa yang berkenan di hadapan Allah. Selamat menjalani Rabu Abu, saat kita merendahkan diri, memasuki masa-masa Prapaskah. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Haleluya. Amin.